Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa bi taufiqihi tatanazzalul barakat. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allahu Rabbul Alamin, kepada Tuhan yang memiliki pengadilan di mana setiap amal kebaikan meskipun itu kecil apalagi besar tidak akan pernah terluput darinya. Segala puji bagi Allah yang maha adil, yang keadilannya tidak perlu dipertanyakan, yang ketika dia berbuat tidak akan ditanya, tetapi kitalah yang akan ditanya atas perbuatan kita. Kemudian salawat berangkaikan salam mari selalu kita kirimkan kepada panutan kita, kepada guru kita, manusia terbaik Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendedikasikan umurnya, seluruh kehidupannya hanya untuk menebarkan syariat Islam ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tanggal 8 Ramadan ini saya ingin kita merenung terhadap dua orang sahabat yang akan kami bacakan atau kami sampaikan sedikit kisahnya. Akan tetapi perlu untuk kita ketahui bahwa suatu hari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang hadis ini mungkin sudah kita hafal. Hadis yang mulia ini berbunyi, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia, bukan sebaik-baik generasi umat Islam. Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang hidup setelah mereka, para tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang hidup setelah mereka, para atba'ut tabi'in. Inilah tiga generasi terbaik sepanjang umat manusia, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kami akan menyampaikan dua kisah potongan kecil saja, dua sahabat yang memiliki kisah potongan kecil yang akan kita renungi pada malam hari ini. Jadi para sahabat ini adalah manusia terbaik. Sekali lagi, manusia terbaik. Sebaik apapun amal kita, mereka tetaplah manusia terbaik. Sebaik apapun keimanan kita, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditimbang dengan seluruh iman seluruh umat manusia, ditimbang dengan iman seluruh umat manusia, maka tidak akan sama iman Abu Bakar yang masih lebih berat. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abu Bakar itu kalau mau dihitung jumlah sholatnya dengan jumlah sholat kita, masih lebih sedikit jumlah sholat Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq baru sholat di umur 40 tahun kalau tidak salah. Beliau masuk Islam di umur segitu. Kita mungkin sholat dari kecil ya, jadi kalau dihitung jumlah rakaat kita sholat masih lebih banyak kita daripada Abu Bakar mungkin. Akan tetapi beliau punya gelar khusus yang bukan beliau yang menamai gelar itu, bukan ya. Mempunyai gelar As-Siddiq. Jadi ini salah satu contoh keterbaikannya para sahabat. Tetapi bukan sahabat itu yang kami maksudkan. Sahabat yang kami maksudkan adalah sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu adalah panglima terbaik sepanjang masa
Napoleon Bonaparte tidak ada apa-apanya, jamaah yang dimuliakan Allah. Panglima manapun, sehebat apapun, tidak akan pernah mengalahkan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah panglima tertinggi kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab. Beliau dikirim oleh Umar bin Khattab untuk memimpin pasukan besar untuk membebaskan wilayah-wilayah yang di dalam cengkraman kaum kafirin. Beliau selalu menang. Pada suatu ketika beliau diturunkan jabatannya menjadi prajurit biasa. Setelah beberapa saat beliau pulang ke Madinah. Disinilah pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Khalid bin Walid. Ketika beliau pulang, ini dari perang ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan jangan bayangkan perang zaman dulu seperti perang di zaman sekarang, bisa pakai senjata dan seterusnya. Dulu itu langsung ya, berhadapan langsung memakai pedang. Perlu untuk diketahui, Khalid bin Walid itu ketika meninggal dibuka badannya, dadanya, tidak ada bagian depannya sini kecuali luka. Tidak ada luka di bagian belakang. Itu artinya ketika beliau berperang tidak pernah beliau balik belakang kemudian mundur, maju terus. Khalid bin Walid. Ketika beliau pulang, beliau tidak langsung ke rumah istirahat. Beliau menuju masjid, kemudian mengambil satu mushaf, kemudian menangis kemudian mengatakan, wahai Al-Quran, saya minta maaf karena tidak sempat membacamu sebab saya memiliki uzur pergi berperang. Uzurnya pergi apa? Pergi berperang. Maka dari sini kita bisa bertanya kepada diri kita, uzur apa yang kita miliki sehingga satu hari saja kita tidak bisa membaca kitabullah. Khalid bin Walid, sahabat generasi terbaik yang sudah ada namanya di surga sebelum beliau meninggal dunia, menangis meminta maaf kepada Al-Quran karena tidak sempat membacanya, uzurnya pergi berperang. Perlu untuk diketahui sekali lagi, berjihad di jalan Allah adalah amalan terbaik di dalam Islam. Puncak Islamnya seseorang ketika dia pergi berjihad. Itu Khalid bin Walid. Maka itu kisah yang perlu untuk kita tadabburi. Kisah yang kedua, seorang sahabat pelayan Rasulullah, pelayan setia Rasulullah bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Suatu hari Rasulullah bertanya sama Ka'ab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, wahai Ka'ab, sal, mintalah. Rasulullah melihat Ka'ab ini sangat setia, Rabi'ah bin Ka'ab ini sangat setia, sangat menjalankan tugasnya dengan baik. Maka Rasulullah mengatakan, sal, mintalah. Apa yang kamu minta? Mau uang, harta, saya kasih. Jabatan apa? Menjadi gubernur, saya akan kasih. Apa kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Rasulullah bertanya dua kali, sal, sal. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, aku tidak inginkan apa-apa. Aku hanya ingin ketika di surga nanti bersamamu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, awa ghairu dzalik, adakah selain itu? Jadi maksud Rasulullah, kalau permintaan itu gampang, kalian pasti bersamaku. Rasulullah ingin minta harta, minta jabatan. Tapi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, huwa dzalik ya Rasulullah, hanya itu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, kalau begitu bantu aku untuk mewujudkan mimpimu itu dengan memperbanyak sujud, memperbanyak salat maksudnya. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengabdikan dirinya untuk Rasulullah, untuk agama ini. Harapannya cuma satu, di surga nanti bersama Rasulullah, masuk surga dan bersama Rasulullah. Ya kita lihatlah diri kita sholat, mengabdikan diri kita untuk Allah, kita berharap apa? Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah potongan kecil, kisah potongan kecil dari dua sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma. Ya, masih banyak sekali kisah-kisah di antara para sahabat yang sangat memukau hati, yang bisa membuat kita, ternyata amalan saya tidak apa-apanya, ternyata tahajud saya belum ada apa-apanya. Kita tidak diminta untuk menjadi seperti mereka, tetapi kita diminta untuk beramal sebaik-baiknya. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.